Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Dewi. Astagfirullahaladzim. Dewi. Kenapa saya tadi mendengar ada suara orang berzikir, melantunkan lafaz Al-Quran, kemudian suara itu menjadi suara tangisan. Suara itu berasal dari suara siapa? Suara kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Saya terdengar suara orang berzikir, Mas Taufik. Kami mau melakukan penelusuran, teman-teman, tapi dengar ada suara orang berzikir, seperti membaca lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Apakah Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Kalau dilihat, Mas Taufik, sepertinya dia dekat dengan kita, Mas. Soalnya suaranya jauh, Mas Taufik. Katanya kalau suaranya dekat, orangnya jauh. Kalau suaranya jauh, orangnya dekat. Seperti itu kan, Mas Taufik, ya? Iya. Ini suaranya lumayan jauh, tapi terdengar ya, Mas? Iya, betul. Tapi terdengar. Terdengar lirih, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oh, hati-hati, Mas Taufik. Soalnya ini musim hujan, tempatnya lembab, takut banyak hewan melata, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kami sedang berada di sebuah desa, dan desa ini adalah desa yang mati, teman-teman, tapi cuma beberapa hektar aja gitu. Sebagian enggak, teman-teman. Jadi ada beberapa penghuni yang meninggalkan rumah mereka seperti itu, teman-teman, karena dulu adanya erupsi Gunung Merapi, Mas Taufik, seperti itu. Jadi ditanggalkan rumahnya, tapi beberapa doang, tidak semua rumah gitu. Astagfirullahaladzim. Semakin terdengar jelas, Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangan engkau? Kenapa suaramu begitu merdu, namun kamu tidak terlihat? Astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Mas Taufik, kok berubah menjadi suara tangisan, Mas? Dengar, Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Coba cek kanan kiri, Mas Taufik. Ada apa ini sebenarnya? Mari maju, Mas Taufik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih suara tangisan, Mas? Astagfirullahaladzim. Kenapa berubah menjadi suara tangisan, teman-teman? Sebelum kita melangkah lebih ke depan, Mas Taufik, sebaiknya saya mau terawang dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waduh, Mas Taufik, kok malah semakin terdengar suara tangisan itu, Mas? Gimana kelantunan ayat suci Al-Quran tersebut, Mas, menghilang? Siapa gerangan engkau? Mawujud. Astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Menurut penerawangan saya, Mas Taufik, di tempat ini ada apa namanya ya, Mas, ya, cahaya putih yang sangat besar, tapi belum terlihat ini sosok atau memang hanya berbentuk cahaya, Mas Taufik. Yang saya lihat hanya berbentuk cahaya putih yang sangat bening gitu, Mas, putih bersih, dan itu ibarat kata terangnya sama saja menyinari seperti bulan, Mas. Waduh, siapa sebenarnya, Mas, dari si cahaya putih tersebut? Apakah suara itu berasal dari cahaya putih tersebut, Mas Taufik?
Innalillahi wa rajiun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tetap belum kebaca Mas Taufik. Tetap belum kebaca. Astagfirullahaladzim. Di sini pun sama Mas Taufik. Di sini pun sama. Tetap belum kebaca Mas. Astagfirullahaladzim. Benar Mas Taufik. Walaupun belum terbaca ya ibaratnya Mas Taufik, tapi saya sudah merasakan ada di sekitar sini Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah, bismillah, bismillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Merinding saya Mas Taufik. Kenapa lantunan ayat suci Al-Quran tersebut berubah menjadi suara tangisan Mas Taufik? Keluar kamu. Keluar. Apa yang bisa saya bantu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar aja, keluar. Kalau seperti ini kita yang bingung. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, terbang Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. 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 Seperti sedang berzikir Mas Taufik, tapi pelan. Tangannya pun sambil kayak gini tuh hasilnya Mas Taufik. Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Dewi. Astagfirullahaladzim. Dewi. Kenapa saya tadi mendengar ada suara orang berzikir, melantunkan lafaz Al-Quran, kemudian suara itu menjadi suara tangisan. Suara itu berasal dari suara siapa? Suara kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu berpakaian seperti layaknya orang haji? Astagfirullahaladzim. Kamu habis umroh. Kenapa kamu sekarang keadaannya seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Pantas kamu seperti memakai pakaian orang berhaji ya Mas Taufik. Ternyata dia habis umroh Mas. Astagfirullahaladzim. Gimana? Coba ceritakan. Astagfirullahaladzim. Kamu pergi umroh selama hampir 2 minggu lebih. Lalu suami kamu berselingkuh dengan perempuan lain di dalam rumah kamu. Maksudnya selama kamu pergi umroh itu, suami kamu memasukkan wanita itu ke dalam rumah kamu. Yang di dalam rumah kamu itu ada 3 anak kamu. Astagfirullahaladzim. Itu kamu pergi umroh, suami kamu memasukkan wanita lain di kamar kamu. Jadi semua kebongkar atas berkat anak kamu yang pertama, anak sulung kamu yang membongkar semuanya, karena anak sulung kamu curiga. Astagfirullahaladzim. Lalu ketahuan karena membuka CCTV dan membuka isi chat suami kamu, si anak sulungmu itu. Astagfirullahaladzim. Disitulah terbongkar semua isi percakapan
suami kamu dan si pelakor. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dadanya berdebar Mas Taufik. Jadi isi chat itu semuanya terbongkar oleh anak sulungmu. Isi pesan yang jorok-jorok, video, foto, asusila, semua kebongkar. Dan kamu pun sempat mengunjungi kediaman si pelakor tersebut dengan membawa barang bukti chat dari WhatsApp yang kamu print dan sejumlah saksi, terutama CCTV tersebut. Jadi selama kamu pergi umroh, si selingkuhan ini dikunci di dalam kamar, teman-teman. Ketika mereka sedang berhubungan, ntar suami dari Mbak Dewi ini memutarkan apa ya Mas Taufik namanya? Bukan, ketika mereka sedang berhubungan, mereka tuh nyetel lagu, tapi ini lagunya lagu-lagu lafal Al-Quran itu loh Mas. Kayak misal apa ya, kayak di masjid itu kalau sebelum Jumatan namanya apa itu? Yang bunyi itu loh Mas. Iya seperti itu teman-teman. Jadi Mbak Dewi ini berkata, dari ribuan lagu, kenapa lagu-lagu lafal Al-Quran gitu loh, apa ya namanya teman-teman, saya nggak paham juga nih. Intinya kayak misal zikiran gitu loh ya Mas ya, itu yang disetel untuk menutupi suara ketika mereka sedang berhubungan, agar anak itu nggak dengar Mas Taufik. Kenapa nggak lagu lain aja gitu, kan banyak lagu tuh, beribu-ribu lagu, berjuta-juta lagu, yang disetel adalah zikiran gitu yang di HP itu loh Mas. Nah, untuk menutupi suara mereka ketika berhubungan selama si Mbak Dewi ini pergi umroh, seperti itu. Padahal kamu ketika umroh itu mendoakan suami dan anak-anak kamu, ternyata ini yang Tuhan kasih. Tapi tidak apa-apa, Tuhan justru sayang sama Mbak Dewi karena sudah memberitahu yang sebenarnya ya Mas Taufik. Apa? Pantes katanya teman-teman, suaminya diajak ibadah umroh itu tidak mau. Karena Mbak Dewi pikir ya selama apa yang Tuhan kasih ke kita, rezeki yang melimpah ya kita gunakan untuk ibadah umroh. Tapi suaminya selalu menolak. Mungkin dengan alasan kalau Mbak Dewi yang pergi kan dia bisa berdoa dengan si pelakor itu Mas Taufik. Jadi ketika itu lagi dahsyat-dahsyatnya berita itu, Mbak Dewi itu terkena serangan jantung Mas Taufik. Akhirnya Mbak Dewi itu meninggal. Makanya wajah Mbak Dewi ini putih, bersih, bercahaya Mas Taufik. Karena apa? Lagi ibadah umroh, suaminya selingkuh dengan si selingkuhannya nggak seberapa itu. Mungkin Mbak Dewi ini adalah orang pilihan. Jadi Tuhan memilih Mbak Dewi dengan cara seperti ini cara yang terbaik. Tapi ruh Mbak Dewi bercahaya teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Gak apa-apa Mbak Dewi, gak apa-apa. Tenang, Mbak Dewi tenang. Tenang, gak apa-apa Mbak Dewi. Mbak Dewi tenang. Gak apa-apa. Mbak Dewi menangis teman-teman. Selama ditinggal umroh isnya selingkuh, bagaimana hancurnya hati Mbak Dewi teman-teman. Apalagi di situ ada video asusila, foto-foto seksi, berhubungan di kamar Mbak Dewi sendiri teman-teman. Astagfirullahaladzim. Yang ketahuan sama anak sulungnya. Bagaimana hancur hati Mbak Dewi sampai kena serangan jantung dan akhirnya Mbak Dewi meninggal habis ibadah umroh. Inilah calon penghuni surga Mas Taufik. Tenang Mbak Dewi, semua ada balasannya. Si pelakor yang gak seberapa itu dengan suami kamu yang tidak bersyukur, nanti akan dapat ganjarannya ya Mas Taufik, balasannya. Apa? Isi chat mesra,
isi chat mesum, video asusila, foto bugil. Itu karena mereka lagi di mabuk asmara, Mas Taufik. Nanti Mbak Dewi, mungkin kalau si pelakor dan suami Mbak Dewi itu menikah, pusing mikirin biaya hidup seperti kebutuhan rumah. Chat itu hanya pemanis. Nanti kalau sudah menikah, yang dibahas itu adalah pertengkaran, masalah ekonomi, masalah keuangan. Nanti dapat balasannya, tenang. Si wanita yang gak seberapa itu. Dan suami kamu yang tidak bersyukur. Sekarang ruh kamu itu bercahaya. Pantas tadi suara zikir dari Mbak Dewi itu saat merdu. Ternyata panjenengan adalah ahli surga ya Mas Taufik. Baik. Siap. Saya akan turut mendoakan ruh Mbak Dewi agar bisa pergi dengan tenang. Karena Mbak Dewi meninggal dalam keadaan dendam seperti itu Mas Taufik, yang membara. Baik, saya akan doa Mbak Dewi supaya lebih tenang nantinya. Biarkan mereka adalah sampah yang tidak bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mbak Dewi sudah pergi Mas Taufik. Putih bercahaya, seperti indah sekali Mas Taufik, tidak menyeramkan. Mbak Dewi itu sebenarnya ada di sekitar kita karena ingin mengungkapkan isi hatinya Mas Taufik kepada kita, seperti itu. Dan minta kami itu mendoakan teman-teman supaya lebih tenang Mbak Dewi di sana, karena Mbak Dewi masih menyimpan rasa dendam. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata masih banyak orang-orang seperti ini Mas Taufik ya. Nauzubillah min dzalik, istri lagi umroh malah ngandangin selingkuhannya yang gak seberapa itu teman-teman. Dan diketahui oleh anak sulungnya. Astagfirullahaladzim. Semoga Mbak Dewi tenang di alam sana teman-teman. Mari kita sama-sama mendoakan Mbak Dewi. Semoga husnul khotimah, amal ibadah diterima di sisi Tuhan, karena habis umroh langsung meninggal teman-teman. Habis umroh pulang beberapa hari di rumah, mengetahui suaminya itu selingkuh, terus serangan jantung langsung meninggal. Astagfirullahaladzim. Mungkin semua jadi pelajaran ya teman-teman ya. Petik dan ambil sisi positifnya aja teman-teman. Yang negatifnya dibuang. Mudah-mudahan rumah tangga kita selalu dijaga teman-teman, selalu dapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin saya akan tutup sampai di sini dulu teman-teman. Ternyata suara zikir yang tadi menjadi misteri itu adalah dari Mbak Dewi teman-teman, sudah terungkap. Saya pamit undur diri dengan Mas Taufik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.